Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ahlihi wassabihi ajma'in. Qul aku ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah lazil asrofil bi'atil lahim minas masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna halahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, balasan tertinggi dari Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa adalah surga dan melihatkan wajah Allah. Tidak ada yang paling diharapkan setiap umat Islam, umat Muslim lagi selain masuk surga dan dijauhkan dari segala siksa api neraka. Dan tentunya kita semua yang sedang nonton video ini menginginkan berada di surga para penanti. Namun, sebagian dari saudara-saudara kita yang seiman merasa pesimis dapat meraih surganya Allah. Mungkin karena mereka merasa keimanan mereka tipis. Mungkin merasa berlumuran dengan dosa, sehingga membayangkan surga saja tidak pantas, dan berbagai alasan lainnya. Dan tentunya kita wajib mendoakan diri kita sendiri dan saudara-saudara kita yang pesimis dapat menggapai surga. Segera bertaubatlah dari dosa dan maksiat kesalahannya, karena memang bertaubat, khususnya bertaubat nasuha, yakni taubat yang sebenar-benarnya. Taubat adalah jalan pertama atau pintu masuk seorang untuk melalui dari nol perjalanan hidupnya di dunia untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada kalanya jika sudah bertaubat, muncul pertanyaan di benak kita semuanya. Tentu terdengar sangat sederhana bagi kita. Tapi angkanya kita membahasnya kali ini di sini. Pertanyaannya gini, amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat masuk surga? Karena kita membayangkan surga itu berupa tempat yang istimewa, suatu tempat yang dijanjikan Allah bagi hambanya yang beriman dan bertakwa, suatu tempat yang keindahannya tiada tara dan tiada bandingnya di dunia yang fana ini, dan berbagai kenikmatan lainnya. Hadirin semuanya, kita bisa membayangkan kalau kita melihat sebuah hotel berbintang 5 yang megah dan mewah dengan pemandangan yang eksotis di pinggir pantai. Kalau kita berpenghasilan UMR misalnya, pastinya kan kita tidak terlalu berharap bisa menginap sehari di sana. Betul tidak? Karena pasti mahal jika hanya bisa dinikmati orang-orang kaya dan sebagainya. Hadirin semuanya, tapi Allah berbeda dengan makhluknya. Allah ingin semua makhluknya, Allah tidak ingin kita kesulitan untuk masuk surga. Meski tetap harus dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, dan Allah telah menawarkan banyak amalan yang mudah dijangkau untuk kita masuk surga.
Dan banyak amalan yang dapat kita lakukan. Sebagian besar dan mayoritas hambanya yang beriman dengan balasan masuk surga. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih masuk surga. Amalan apa saja yang kita dapat memperoleh kita masuk surga? Itu ada namanya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Albani dalam As-Sahihah mengatakan hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Yang selanjutnya mengerjakan sholat duha seperti sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelumnya zuhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka ia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Wasah. Yang selanjutnya adalah mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Dari Ummu Habibah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam satu hari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan teman-teman, dan tentu banyak amal lainnya yang sederhana, ringan untuk dikerjakan, tidak dibutuhkan waktu yang lama, yang berbalasan surga. Seperti contohnya kita berlaku jujur, kita bersedekah, kita meninggalkan perdebatan yang tidak penting dan yang mengundang emosi kita dan sebagainya. Namun tentu saja hal-hal ini di atas dikerjakan sebagai niat yang tulus, ikhlas, dan bersungguh-sungguh serta konsisten. Pada akhirnya, mari kita berharap agar seluruh amalan yang telah kita kerjakan dan telah kita perbuat sampai saat ini diterima oleh Allah dan membawa kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sangat mudah bukan untuk masuk surga, dan kita dapat mengerjakan syarat-syarat, dan salah satunya kita bersedekah, sholat sunnah 12 rakaat. Hadis yang mengatakan bahwa masuk surga sangatlah mudah.
kita dapat mengerjakan sangat mudah sekali masuk surga. Di antara kita melakukan kewajiban, kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kita melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim, dan meninggalkan yang dilarang Allah yang diharamkan, serta tidak menambahkan ibadah dari yang disunahkan. Para hadirin semuanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan cara mudah kita untuk masuk surga. Di antara itu ayat sedekah, seperti saya sampaikan. Ada yang namanya sholat tahajud, ada yang namanya sholat sunnah 12 rakaat, ada yang memberi makan kepada fakir miskin. Teman-teman sekalian, semoga yang menonton video ini ibadah yang sudah dilakukan dan kita mendapatkan jalan untuk masuk surga, dan kita dapat masuk surga. Demikianlah ceramah singkat ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.